Kullul anbiya yaquluna nafsi nafsi wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana laha ana laha ana laha. Semua nabi pada saat itu, kata pengarang, yaquluna, semua nabi berkata pada hari kiamat ketika huru hara semakin gencar, ketika huru hara semakin menakutkan, mereka berkata nafsi nafsi. Tapi wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tapi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul berkata, ana laha ana laha ana laha. Akulah yang memiliki syafaat itu, akulah yang memberikan syafaat itu, akulah yang mengasihkan syafaat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika kita memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita memandang kepada keindahan, ketika kita memandang kepada keagungan, ketika kita memandang kepada kesempurnaan terhadap makhluk-makhluk Allah, maka pada saat itu kita ingat, pandanglah yang memberikan kesempurnaan, keindahan dan keagungan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula annahu an'ama alaiha, maka kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jikalau tidak bahwasanya Allah yang memberikan nikmat atas makhluk tersebut yang ada dengan diadakan, lakanat mafqudatan ma'dumatan, niscaya makhluk nang maujudat nang ada ini berataan itu tidak pernah diadakan, semuanya berada di dalam ketiadaan. Dan disitulah salawat nang paling kenal pahalanya, yang tidak ada lagi salawat yang lebih besar ganjaran pahalanya selain daripada salawat Al-Fatih lima uglik yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uglik. Ya Allah, curahkanlah salawat ala sayyidina, atas penghulu kami Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mana? Al-Fatih lima uglik, pembuka bagi sesuatu makhluk yang terkunci di dalam ketiadaan. Dahulunya kita nggak ada. Al-Fatih lima uglik, seluruh salawat terkunci di dalam ketiadaan, seluruh makhluk terkunci di dalam ketiadaan, dan dia berada di dalam kuncinya yang berbunyi Al-Fatih lima uglik. Dan Al-Fatih lima uglik itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengamalkan salawat fatih ini, satu kali ia membaca salawat fatih, lalu ia membaca salawat yang lain daripada salawat fatih, andai kata ia baca saat ini sebanyak 600.000 kali sehari, lalu ditimbang dengan satu kali salawat fatih, maka jauh lebih besar ganjaran pahala orang yang mengamalkan salawat fatih. Lalu bagaimana kalau orang itu mengamalkan salawat fatih dengan sanad yang sampai kepada pemberi salawat itu, yaitu Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kelebihannya jauh daripada kelebihan lebih daripada 600.000 kali salawat yang lain. Apa? Andai kata ada seorang wali hidupnya 100.000 tahun, lalu ia membaca setiap hari 100.000 kali salawat, setiap hari baca 100.000 kali salawat, tapi bukan salawat fatih, lalu ditimbang pahala semua yang ia amalkan setiap hari baca salawat bukan salawat fatih, ditimbang dengan satu kali salawat fatih, kadang menyamai satu kali salawat fatih dibanding seumur hidupnya 100.000 tahun baca salawat 100.000 kali, ditimbang dalam dacing amal, dalam timbangan amal, maka lebih besar salawat fatih. Kenapa? Karena terkandung di dalamnya Al-Fatih lima uglik. Maka salawat fatih itu, kalau dalam Al-Quran ada surah yang disebut Ummul Quran, suratul Fatihah, maka ummus salawat adalah salatul fatih.
Ibunya seluruh surah di dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Ibunya seluruh salawat adalah salawat Fatih. Salawat Fatih. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan kepada guru kami Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, "Allimu ha an-nasa bi salatil Fatih." Ajarkan olehmu kepada seluruh manusia dengan salawat Fatih, liyamutu alal iman, supaya semuanya mati beriman.